Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah di zaman dahulu kala, menurut hadis Rasulullah SAW, ada seorang ulama besar. Dia hidup menjadi umat Nabi Musa alaihissalam. Barsisa namanya. Ulama besar itu mati dalam keadaan kafir karena kelicikan dan kehalusan tipu daya iblis. Aku akan menceritakan satu i'tibar. I'tibar itu artinya adalah sebuah permisalan. Kisah semacam Barsisa dalam setting kehidupan kita di zaman sekarang ini. Hikayat ini bisa berulang. Kesesatan yang terjadi kapan dan di mana anak manusia itu berada. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Laki-laki itu datang sebagai murid. Terimalah. Selamat malam. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Nama saya Randy. Oh, Samsu. Terimalah dia sebagai sahabat atau muridmu. Tolong! Tolong! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Aduh! Assalamualaikum, Yai! Assalamualaikum! Pak Karyo, Aduh! ada apa? Anu, Yai! Apa? Laila Senteng, kumat, gendeng. Tenang dulu, tenang. Ngomong yang jelas, ada apa? Hah? Apa? Laila, panasnya makin lama makin tinggi, Yai. Iya, makin tinggi. Nah, kalau panas tinggi, ya dibawa ke dokter, jangan dibawa ke sini. Aduh, sudah Yai, sudah. Baru saja Pak Karyo pulang. Walah, sekarang Laila malah ngomong sendiri. Wah. Suaranya berubah jadi laki-laki. Iya, Pak. Terus dia ngaku bernama Ki Dongkol. Abdi dalam dari Nyi Blorong. Dia berada di Gunung Slamet. Aduh, gawat Yai. Ayo. Tolong kesurupan Yai. Ayo. Aku Gusti Blorong dari Gunung Slamet. Masya Allah. Pak Kiai, tolong adik saya Pak Kiai. Jangan khawatir, ada Kiai di sini. Tenang aja, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu sebenarnya? Aku Gusti Blorong dari Gunung Slamet.
kalian sebaiknya bawa Lela masuk ke dalam, ya? Baik, Kiai. Syukur alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Semua itu karena Allah, Mustafa. Alhamdulillah. Pak Kiai, Ya. saya mau ke dalam dulu, mau melihat Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Karyo, ayo. Halo? Halo, ini Mas Bandi ya? Iya. Mas, katanya mau ke rumah. Ya, nanti kalau kerjaan saya sudah selesai, saya akan ke rumah. Bagaimana keadaanmu? Masih pusing? Alhamdulillah sudah tidak lagi. Syukurlah. Nanti aku akan ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zikir adalah makanan rohani. Dan zikir harus bisa menimbulkan gerakan positif. Ingat, zikir tanpa amal soleh ibarat orang yang berjalan di tempat. Dan zikir akan membuat hidup kita semakin tenang dan sehat batinnya. Bahkan sebaliknya, orang yang tidak pernah berzikir ibarat tanaman di dalam pot yang tidak pernah disiram. Dia akan layu, kemudian mati sebelum kematian yang sebenarnya. Oleh karena itu, berzikirlah. Karena yang sehat bukan hanya jasmani, tapi juga rohaninya. Dan zikir membuat hidup kita aman dan damai. Teruskan ceritamu. Di kampung itu hanya ada satu kiai. Namanya Kiai Samsu. Yang membuat banyak penduduknya taat pada Tuhannya. Kalau kita bisa membinasakan dia, kita akan dengan mudah membinasakan seluruh penduduk kampung itu. Perjudian, minuman keras, dan perzinahan akan dengan mudah kita usung ke sana. Aku tugaskan kamu untuk membinasakan Kiai Samsu. Ya. Buat dia menjadi pengikutku. Daulah tuanku. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam Pak. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Mohon Pak Haji. Ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Kamu Mustafa, bagaimana adikmu itu Laila? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, suruh dia banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Baik Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses langkah pertama. Sekarang tinggal kita jalankan langkah selanjutnya. Baik tuan. Tapi hamba minta bantuan kawan-kawan yang lainnya tuan. Kau cari sendiri orang-orang yang kau mau. Aku mau Kiai Samsu jadi budakku. Beres tuanku. Laila, aku sangat mencintaimu. Aku ingin menjadi suamimu.
Lel. Sambil kami minum dulu ya. Hai Bandi, kamu jangan kecewa. Rumah ini kosong. Kamu masih punya banyak kesempatan. Laila, aku mencintaimu. Bukan begini Mas caranya mencintai saya. Laila, aku benar-benar mencintaimu. Aku janji akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Hai Linda, kamu jangan percaya dengan lelaki itu. Kalau Mas maunya begitu, lebih baik Mas pergi. Laila, Pergi! Pergi sekarang juga, Mas! kita jangan menghakimi sendiri. Bicarakan baik-baik dengan Pak Bedor. Katakan pada mereka bahwa judi itu melanggar hukum agama dan hukum negara. Dan katakanlah terus terang bahwa masyarakat di sekitarnya semuanya resah. Ya itulah masalah Kiai. Kami sudah peringatkan berkali-kali. Kami ajak RW dan beberapa orang RT. Waktu itu kami bicarakan baik-baik. Tapi beliau menganggap omongan kita seperti angin, Pak Kiai. Bahkan rumah sebelahnya dikontrak dan dijadikan tempat judi juga. Astagfirullahaladzim. Tampaknya rumah Pak Bedor makin hari makin ramai, Pak Kiai. Bukan hanya kemaksiatan yang ada di situ. Segala perjudian, perjinan juga dilakukan di situ. Apa itu tidak kebangetan, Pak Kiai? Ya. Baiklah. Kalau begitu, nanti malam kita datangi mereka. Tapi, tolong, rahasiakan ini. Jangan sampai ada orang lain yang tahu atau mendengarnya. Betul, Kai. Ada razia. Razia. Kalian tenang, biar saya yang hadapi. Dan kalian juga ikut tenang. Bejo, ikut aku. Oke, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Hari ini kita kedatangan tamu. Nggak usah pakai basa-basi, Pak Bedor. Kesabaran kami semua sini sudah habis. Sudah berkali-kali kami peringatkan. Harap segera tutup tempat ini. Usir mereka dari sini dan jangan kembali lagi. Ya, Bapak sendiri yang menutup tempat ini atau kami akan menutupnya dengan paksa. Silakan pilih. Kurang ajar. Tunggu. Kalian dibilang baik-baik, kalian malah melawan. Hah? Kalian mau apa? Saya minta Kiai jangan ikut campur. Apapun yang menyangkut kegiatan masyarakat di sini, aku harus ikut campur. Kalian telah merusak tempat ini. Aku bilang, kalian harus menutup tempat ini. Tutup! Cukup, Kai. Cukup. Silakan masuk, Pak Haji. Kok nggak ada orang? Mana Laila? Mungkin Laila di kamarnya, biar aku yang panggil.
Silakan duduk, Pak Haji. Laila, kakak pulang, Laila. 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 Wah, kok adik kakak yang cantik cemberut sih? Ada apa sih? Habisnya mau pada ninggalin Laila sih. Kata siapa? Ya udah, sekarang kita temui Pak Haji Wahab untuk menjelaskan kepergian kami, ya? Tuh, jangan cemberut, cepetan. Ada apa sih, Om? Begini Laila, berhubung penyakit ayahmu semakin parah, jadi terpaksa Mustafa, Idrus, dan Andi harus segera berangkat ke luar negeri. Dan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi Om harap kamu bisa mengerti. Bukan begitu, Mus? Bener, Pak Haji. Berarti saya tinggal sendirian dong di rumah ini. Iya kan ada Bandi. Jangan mau. Nanti kau bisa didatangi Bandi lagi untuk diajak berzina. Kan kau pernah dirayunya. Aku takut, Mas. Aku takut sama Bandi. Mendingan aku kos aja. Rumah ini bisa rusak kalau tidak ditepati. Pokoknya aku nggak mau tinggal sendirian. Alasan yang tepat, Laila. Bagus. Laila, kalau kamu tidak mau tinggal di rumah ini, lalu kamu mau tinggal di mana? Usulkan agar dititipkan pada orang yang soleh dan taat beribadah. Titipkan aku pada orang yang soleh dan taat beribadah. Dititipkan di mana? Kiai Samsu, dia ahli takwa. Kau pasti akan aman di tangannya. Cepat, katakan. Titipkan saja aku pada Kiai Samsu. Dia ahli takwa dan zuhud terhadap kenikmatan dunia. Dititipkan pada orang yang takwa, aku pasti akan aman. Betul, sangat cocok sekali. Aku setuju. Dititipkan di rumahku. Innalillah. Tidak, itu tidak mungkin. Apa kata orang nanti jika ada seorang gadis dititipkan di rumahku dan itu bukan muridnya? Tolonglah Kiai, dia itu adik saya. Dia adik perempuan kami satu-satunya, Kiai. Iya, Kiai. Tolonglah. Tidak, itu tidak mungkin. Tolong Kiai. Tidak mungkin. Sudah, cukup sampai di sini. Tetapi... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mus? Gini Pak, saya sangat membutuhkan pertolongan Bapak. Bapak kan sahabat akrabnya Kiai Samsu. Dan hanya Bapaklah yang bisa melunakkan hati Kiai Samsu. Hanya saya. Apa maksudmu, Mus? Ya sudahlah. Nanti malam kita akan ke rumah Pak Kiai Samsu. Terima kasih, Pak Imron. Terima kasih. Tidak. Itu tidak bisa, Pak Imron. Saya takut ini akan menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sudah, titipkan saja di rumah Pak Imron. Itu ibadah, Pak. Jangan mau, Pak Imron. Istrimu kan orangnya cemburuan. Kehadiran Laila bisa menjadi neraka bagimu. Tapi Pak Kiai, istri saya itu orangnya pecemburu, Pak Kiai. Lagi pula, anak saya kan semua laki-laki, Pak Kiai. Apa itu tidak cepat menimbulkan fitnah, Pak Kiai? Bukan begitu, Mus? Benar Pak. Pak Kiai, tolonglah kami Pak Kiai. Sudah, terima saja Kiai. Kamu kan punya pavilion yang tidak terpakai. Itu juga bagian dari ibadah. Hanya Pak Kiai yang bisa kami percaya. Ya, dan lagi pula kami menitipkan adik kami Laila secara ikhlas, Pak Kiai. Benar Pak. Insya Allah. Mustafa, Iya Pak Haji.
Kapan kalian berangkat? Insya Allah besok pagi kami berangkat, Pak Haji. Dan kamu, Laila, jangan lupa sholat dan baca Al-Quran ya. Jagalah hubunganmu baik-baik dengan Bandi. Jangan sampai kau melanggar aturan agama. Iya, Mas. Pak Kiai. Ya, Mas. Kami titipkan Laila pada Pak Kiai. Tolong Pak Kiai, bimbing Laila ke jalan yang benar. Insya Allah kita akan bertemu kembali, Pak Kiai. Ya, insya Allah. Insya Allah. Saya akan membimbing dan menjaga dia dengan baik. Alhamdulillah. Percaya. Terima kasih Pak Kiai. Iya. Hai Laila, rumah ini memang banyak hantunya. Assalamualaikum, Bella. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Tidak. Tidak ada apa-apa, Lela. Sepertinya saya mengganggu Bapak. Sama sekali tidak. Tidak ada apa-apa. Tidak mengganggu. Hai, tubuh gadis itu bagus juga. Ada yang bisa saya bantu, Lela? Pak Haji, kenapa Pak Haji nggak bilang kalau misalnya rumah yang saya huni itu banyak hantunya? Kan saya jadi takut, Pak Haji. Ada hantu? Saranku hanya satu, Kiai. Kiai harus nikah lagi. Hah? Ngawur kamu. Loh, kok ngawur, Kiai? 2 tahun kan istri Kiai sudah meninggal. Jadi saya kira tidak ada salahnya. Dengan menikah, Kiai akan terpelihara lahir dan batin. Ya memang. Tapi aku ingin menikmati sisa hidup gini hanya untuk Allah semata. Hanya untuk ibadah dan ibadah. Iya, tapi kan nikah juga ibadah, Pak Kiai. Memang. Tapi aku ingin memusatkan seluruh perhatianku pada ibadah. Aku takut kalau aku kawin lagi, nanti istriku akan menjadi sebuah hambatan. Iya, itu tergantung kita, Kiai. Bisa mengatur waktu atau tidak. Yang jelas, nikah merupakan sunnah Nabi. Oh ya Pak Kiai, saya ada janji sama orang. Saya permisi dulu. Terima kasih Pak Edi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikan buku-buku yang kau pinjam kemarin. Nanti
kau bisa pinjam yang lain. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam Lela. Bagaimana? Kamu sudah selesai membaca buku itu? Baru sedikit Pak Haji. Oh iya. Pak Haji, Iya. bisa ajari saya bagaimana caranya mendekatkan diri pada Allah? Ajari dia nanti malam, karena hanya kau yang bisa melindungi dia. Tolong saya Pak Haji. Insya Allah. Nanti malam kamu saya tunggu setelah maghrib di padepokan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji! Astagfirullah. Lela, kenapa Lela? Ada apa? Hah? Ada hantu Pak Haji. Apa? Hantu? Hah? Tadi berpakaian hitam. Tidak ada hantu di dunia ini. Yang ada hanya Narasa ketemu. Ya? Ayo, masuk ke dalam. Ayo. Sudah, Lela. Percaya sama Pak Haji. Masuk ke dalam. Tapi... jangan lupa, kamu harus banyak sholat dan berzikir. Ya? Ayo, masuk ke dalam. Kamu pergi ke rumah Samsu. Tolong Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji! Tolong Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji! Tolong Pak Haji! Pak Haji! Iya, sabar. Siapa? Pak Haji! Saya takut Pak Haji, tolong saya! Apa? Ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu kamu, Lela? Pokoknya saya nggak mau tinggal di rumah itu lagi! Iya. Astagfirullah. Maaf, Lela. Baju kamu tuh basah sekali. Nanti kamu bisa masuk angin. Sebaiknya kamu ganti baju dulu ya. Sebentar. Pak Haji! Iya. Nggak mau! Jangan ditinggalin sendiri! Saya nggak mau! Pokoknya saya harus tinggal di sini! Sabar. Tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Cantiknya gadis itu, Kiai. Mumpung masih ada kesempatan baik. Ayo lakukan. Lela. Sebaiknya kamu ganti baju di dalam. Di dalam itu lebih hangat. Ya. Ayo. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Dia berzina dengan Lela. Lalu apa yang terjadi dengan gadis itu kemudian? Lela hamil. Kiai Samsu dan Lela jatuh dalam cengkraman setan laknatullah ajmain.
janji ilahi itu datang. Seperti firman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat keburukan, demi Allah keburukan, maka keburukan itu akan datang menimpa dirinya. Demi Allah. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Hamil? Ya, saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Bapak harus bertanggung jawab. Iya, Lela. Iya, saya akan bertanggung jawab. Tapi tolong, Lela, tolong beri saya waktu. Waktu? Sampai kapan? Sampai perut saya membesar? Astagfirullahaladzim. Bukan begitu, Lela. Tapi bagaimana caranya agar keluargamu dan masyarakat bisa menerima kita sebagai seorang suami istri? Hai, jangan mau Lela. Terus saja minta pertanggungjawabannya. Desak dia. Saya nggak mau. Apapun caranya, Bapak harus bertanggung jawab. Hai, Samsu, kamu akan dihujat orang banyak jika orang tahu Laila hamil karena perbuatanmu. Pak, kenapa Bapak diam? Kau akan diarak masa dan diteriaki sebagai kiai cabul. Pak, jawab Pak. Saya butuh kepastian Bapak. Supaya tidak diketahui orang banyak, kau harus bunuh dia. Baiklah, baiklah. Nanti malam aku akan berikan jawabannya. Laila, tidak ada gunanya kau menangis. Lebih baik sekarang kau pergi minta pertanggungjawaban Samsu. Sekarang. Hai, cepat pergi bunuh dia. Bunuh dia! Haji? Lela. Lela. Saya datang di sini untuk bertanggung jawab, Lela. 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 Bermimpi.
Apa? Laila tidak ada di rumah? Iya, sudah 3 hari ini Laila tidak pulang ke sini. Apa dia tidak bicara dengan Pak Haji? Kata temannya, dia pergi ke Bandung. Mungkin dia pergi bersama pacarnya, si Bandi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebaiknya Pak Imron datang ke rumah Bandi dan tanyakan pada orang tuanya. Usul yang bagus, Pak. Tidak. Laila tidak ada sama saya. Saya sudah 1 minggu tidak bertemu dengan dia. Tenang. Saya tidak menuduh kamu. Tapi kan Laila itu pacar kamu. Benar. Tapi selama ini hubungan kami tidak harmonis lagi. Ya, memang. Semuanya memang salah saya. Ya sudah kalau kamu memang tidak tahu. Tapi tolong bantu saya untuk cari Laila. Insya Allah, saya akan bantu. Hai Bandi, apakah kau masih ingat dengan mimpimu itu? Itulah yang terjadi pada Laila. Laila tidak pergi ke Bandung, tapi dia sudah mati dibunuh Kiai Samsu. Coba kau lihat pohon pisang yang ada di pavilion itu. Kau akan menemukan Laila. Pak Imron. Ada apa? Semalam saya mimpi aneh, Pak. Mimpi apa, Ban? Laila tidak hilang, tetapi dia dibunuh oleh Kiai Samsu itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Benar mimpimu ini? Benar, Pak. Bahkan Laila dikubur di bawah pohon pisang, tepatnya di belakang pavilion. Dia dibunuh karena hamil. Ya sudah, kita sekarang ke rumah Pak RT. Ayo, Bang, cepat. Saudara-saudari, sekarang kita lihat betapa biadabnya Kiai Samsu. Kalau dibiarkan begitu saja, akan ada korban selanjutnya. Sekarang, kita tangkap Kiai Samsu. Kalian setuju? Hanya aku yang bisa menolongmu. Bersujudlah kepadaku. Karena tipu daya setan yang penuh dengan kelicikan. Akhirnya apa? Kiai Samsu mati dalam keadaan syirik. Menyekutukan Allah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tahu su'ul khatimah? Su'ul khatimah artinya adalah dia mati dalam keadaan yang paling buruk. Meninggalkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab dia tidak gigih melawan tipu daya setan. Ingat, sekali saja kita ikut apa yang menjadi kehendak setan, maka demi Allah kita akan terjebak dalam lembah setan yang sesat. Inilah i'tibar yang harus jadi peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini 3 senjata ya untuk menghancurkan setan. Akhirnya insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.